firman Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 5 Agustus 2023, kitab Ulangan 1 ayat 8 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berikutnya riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan yang berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Ya, jadi kitab Ulangan ini dan khusus perikop ini, Ulangan 1 ayat 9 sampai 18 ini, itu berbicara tentang sistem Jethro, yaitu satu sistem yang dibangun yang pada waktu itu adalah yang disampaikan oleh mertua ya dari si Musa, itu Jethro, yang melihat gitu ya, bagaimana Musa pada waktu itu tiada lagi hari tanpa penyelesaian masalah-masalah yang timbul di bangsa Israel waktu itu. Dan Jethro melihat tidak ada lagi waktu bagi Musa untuk keluarga dan hal-hal yang lain oleh karena banyaknya permasalahan yang timbul. Dan itulah awal dari sistem itu, dan akhirnya dipilihlah pemimpin 1000, 100, 50, dan 10 orang. Nah, dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang bijaksana, ya. Orang-orang yang bijaksana, yang berpengalaman, ya, yang terteki itu gitu ya kalau dalam bahasa Karonya, yang terteki
yang bujur, menghuli, janganlah tidak pandang bulu, gitu ya. Tidak memandang orang satu dengan yang lain itu berbeda, semua dipandang sama. Nah, seperti itu. Dan supaya semua orang Israel itu ya mendukung, gitu ya, patuh terhadap apa yang disampaikan oleh para pemimpinnya. Dan itulah yang dibangun. Itu yang dibangun. Nah, jadi khusus kita GBKP, sebentar lagi akan ada pemilihan pertua diaken, dan sekarang ini adalah sosialisasi bagaimana supaya pemilihan pertua diaken ini bisa alkitabiah, gitu ya. Bisa alkitabiah. Belajar kita dari pengalaman sebelumnya, ya, supaya hal-hal yang kurang sesuai ya supaya kita perbaiki. Dan apa yang dibilang di sini adalah kita memilih, gitu ya. Kalau dalam perikop ini hakim-hakim ataupun pemimpin-pemimpin, pemimpin dari sukumu. Nah, ini apakah kalau GBKP itu dipimpin suku Batak Toba, cocok nggak kira-kira, gitu ya? Karena ini bilang dari sukunya masing-masing, 12 suku, sukunya masing-masing. Tidak boleh dari suku yang lain. Nah, apakah ketika GBKP itu dipimpin dari suku Batak Toba atau Batak yang lain, apakah masih alkitabiah menurut konteks sistem Jethro? Nah, kemudian yang orang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, itulah yang akan diangkat menjadi kepala di antara kelompok itu. Nah, jadi 6K menjadi alasan kita memilih pertua, tapi diaken, pemimpin gereja. Dan sebagai pemimpin, maka semua bangsa Israel harus tunduk, mengikutin, dan bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Jemaat itu yang mengatur pemimpinnya. Nah, itu yang terbalik. Dan itu juga sering terjadi ya di dalam sistem perjalanan gereja. Dan saya kira sistem Jethro ini nggak cuma di gereja ya, di rumah tangga juga begitu. Pemimpin itu ya tetap pemimpin, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik, nah itulah yang tidak alkitabiah. Ya, tidak alkitabiah. Anak pula mengatur orang tua atau istri mengatur suami. Jadi di dalam rumah tangga ya suami jadi pemimpin. Di gereja ya pertua diaken atau majelis. Ya, dan begitu terus sampai dalam pemerintahan pun masih menganut sistem itu. Jadi ketika kita menjadi masyarakat ya jangan tidak mau diatur oleh kepala lorong, kepala desa, lurah, camat, dan seterusnya. Termasuk presiden. Nah, yang terjadi seringkali masyarakat justru memberontak. Nah, itulah yang tidak alkitabiah. Ya, tidak alkitabiah. Nah, jadi melalui bahan ini kita diulang lagi. Ya. Bagaimana supaya bangsa ini nanti ketika sampai di tanah Kanaan sebagai tempat perjanjian, kehidupan mereka itu sudah teratur, gitu. Seturut dengan apa yang sudah disampaikan Tuhan melalui Musa. Ya, melalui Musa. Dan tentu ya bagi kita juga dalam konteks saat ini, gitu ya, dalam konteks saat ini. Dan gereja itu masih menganut itu. Ya, masih menganut itu. Jadi marilah apapun kita menjelang pemilihan pertua diaken,
Kita mencoba memilih pemimpin yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman dalam tugas sebagai pertua atau diaken. Dan kita sebagai jemaat ketika terpilih pertua diaken, ya kita patut untuk mendukung. Jangan sebaliknya gitu ya. Dan masih banyak alasan lain orang memilih atau dipilih yang bukan seturut dengan Alkitab ini gitu ya. Tidak seturut dengan kitab Ulangan ini tadi. Dan itu yang seringkali membuat proses perjalanan gereja itu jadi banyak masalah karena tidak seturut dengan Alkitab. Ketuahan kalak simegikan kata di bata dengan semakaikan saya baskiluna tuk wari. Haleluya. Amin.